Ya, baik. Selamat malam para rekan-rekan sekalian ya. Pada malam hari ini kembali lagi ya kita di Mentoring Fast Track. Pada mentoring pada malam hari ini kita akan membahas ya terkait dengan tutorial menggunakan YouTube Short untuk bisnis. Nah, jadi di sini kita akan belajar bagaimana sih cara menggunakan YouTube Short gitu. Oke, ya pertama-tama alangkah baiknya kita panjatkan puji syukur ada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul kembali melalui virtual meeting Zoom. Semoga pada kegiatan malam hari ini bisa dilancarkan, dituntaskan, dan pastinya bisa menambah wawasan wawasan untuk rekan-rekan sekalian dalam belajar gitu ya. Oke, baik. Sebelum itu saya juga mengabarkan kepada rekan-rekan yang belum bergabung, bisa segera bergabung dan rekan-rekan lain bisa saling share-nya atau nanti yang bisa melihat di YouTube bisa sambil disimak dengan baik-baik ya. Oke, baik. Tidak perlu lama lagi, kita akan membahas terkait dengan tutorial menggunakan YouTube Shorts untuk bisnis gitu ya. Oke. Ya, jadi pada malam hari ini kita cukup banyak pembahasannya ya, ini dari apa sih itu YouTube Short, faktanya, kreasinya, penemuannya, terus juga tutorial cara menggunakannya dan dilanjut dengan penutup. Oke, baik. Untuk rekan-rekan sekalian, kita coba pahami dulu ya. Jadi YouTube Short itu sebetulnya apa sih? Nah, YouTube Short dari sumbernya langsung dari YouTube bahwa YouTube Short adalah alat pembuat video pendek dengan durasi maksimal 60 detik. Jadi sebenarnya tidak hanya 60 detik ya, ada 15, 30, 60, tergantung dengan kita sebagai kreatornya, yang maksimalnya 60 detik. Kemudian juga ukurannya potret. Nah, jadi potret ini artinya kalau handphone kan ada yang kayak gini ya. Nah, ini namanya potret. Kalau ini namanya landscape. Nah, mungkin teman-teman yang belum belum pernah baru ngeh gitu ya, oh itu ternyata namanya potret gitu ya. Nah, jadi skalanya itu 9/16 atau 1080/1920 megapiksel. Jadi tingginya ya lebih tinggi gitu ya, jadi kelebarnya lebih sedikit. Kemudian juga setiap pengguna dapat menggunakan berbagai background dan juga background cukup menggunakan smartphone. Jadi sebetulnya YouTube Short ini fungsinya, tujuannya untuk mereka-mereka seorang content creator bisa berkreasi hanya menggunakan gadget atau handphone saja gitu ya. Biasanya kalau ribet-ribet pakai kamera gitu ya, pakai komputer, tapi sekarang kan handphone ini sudah sepaket, kayak komputer juga, kayak kamera juga, semuanya udah lengkap gitu ya. Jadi gimana caranya si YouTube Short ini memaksimalkan fungsi handphone untuk para konten kreator atau orang-orang yang punya kreativitas dalam bentuk video gitu. Oke, jadi sudah terbayang ya kira-kira apa sih itu YouTube Short gitu ya. Oke, nah jadi untuk langkah awal mungkin rekan-rekan sekalian bisa sambil buka handphonenya ya, bisa sambil buka handphonenya sambil menyesuaikan apa aja sih konten-konten atau fitur-fiturnya yang ada di dalam YouTube Short. Nah, jadi YouTube Short itu mungkin sama halnya kayak Instagram Reel atau Facebook Reel gitu ya, tapi ini YouTube Short. Jadi kalau orang yang mau nonton mungkin sekitar nggak mau lama gitu ya, 30 atau 60 ya, simpel-simpel aja juga bisa sebetulnya melalui YouTube Short. Apalagi YouTube salah satu aplikasi yang penontonnya paling banyak gitu ya, yang ibaratnya YouTube lebih dari TV yang memang betul itu jadinya gitu ya. Dari anak kecil sampai orang tua pasti setiap hari kena yang namanya YouTube gitu. Oke, jadi tidak perlu lama-lama, silakan untuk rekan-rekan bisa sambil buka handphonenya, buka YouTube-nya, atau bisa juga sambil menyimak dari video dari paparan ini. Nanti juga akan saya sediakan video tutorialnya berbeda di dalam link deskripsi nanti yang akan di-share melalui YouTube. Oke, baik. Yang pertama itu adalah kreasi seluler, rekam video Anda. Nah, artinya apa rekan-rekan sekalian? Nah, saat rekan-rekan membuka YouTube, pastinya ada tombol tanda tambah ya,
ada tombol tanda tambah. Nah, di situ adalah salah satu fungsinya di tombol plusnya, yang artinya rekan-rekan nanti menambah video baru yang nantinya akan dibikin gitu ya. Nah, dari situ rekan-rekan bisa langsung saja di tombol plus gitu ya, di bagian bawah di bagian tengah bawah tuh ya. Halaman beranda aplikasi seluler, nanti ada tombol plus. Nah, itu salah satu tanda rekan-rekan mau mulai gitu. Kemudian selanjutnya pilih. Nah, dari sini pilih opsi buat video singkat pada submenu buat, dan Anda akan dibawa ke kamera shot gitu. Jadi kalau rekan-rekan udah klik tambah, nanti silakan langsung aja klik buat gitu. Pilih buat. Nah, nanti disinilah keseruannya dimulai, dan rekan-rekan pasti sudah siap melakukannya. Jikalau nanti bisa improve atau juga bisa sudah menyediakan videonya gitu. Kemudian selanjutnya, jika rekan-rekan sudah membuatnya, merekamnya gitu ya, pastinya langsung klik tombol selanjutnya biasanya di bagian di bawah, biasanya di sini. Kalau udah play, udah beres, nanti ada di sini tombol. Kemudian klik upload. Nah, setelah klik upload, nanti ada tulisan tuh, Bapak Ibu atau rekan-rekan bisa menambahkan judulnya apa, kan? Dan jangan lupa deskripsinya. Dan selain deskripsinya, sebetulnya rekan-rekan juga bisa nambahin hashtag. Nah, misalnya kalau kita mau bikin konten tentang hidup sehat dengan madu gitu. Nah, jadi bisa ditambahin hashtag madu. Nah, nanti yang namanya video yang selaras atau sama nanti bisa langsung muncul. Misalkan si Ibu A itu upload video tentang madu. Nah, nanti yang si B mau nyari juga video tentang madu. Nah, nanti video Ibu si A nanti akan muncul di video B gitu. Jadi memang sudah sesuai dengan keseleranya gitu. Oke, selanjutnya ya kita sudah mulai terbayang kira-kira bagaimana cara merekamnya ya. Nah, lantas selanjutnya apa kira-kira? Nah, selanjutnya adalah buat langsung atau upload. Nah, ketika rekan-rekan sudah mengklik tanda plus, nah nanti muncul nih kayak gini, upload video, create a short, dan go live gitu ya. Kalau go live itu yang siaran langsung, tapi kita di sini fokus di kedua ini aja. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kreasi seluler buat langsung atau upload, nah artinya apa? Jadi rekan-rekan ada dua pilihan, mau rekam langsung atau pakai video yang udah ada. Nah, jadi silahkan pilih salah satu. Nah, kalau ngerekam ya sudah pasti fiturnya lebih banyak gitu ya, lebih selera lah, lebih bisa berkreasi gitu kalau merekamnya. Dan pastinya maksimal 60 detik. Mau rekam atau upload sama, maksimalnya itu 60 detik gitu. Kemudian juga selanjutnya bisa mengupload. Kalau rekan-rekan sudah punya planning, udah pakai aplikasi-aplikasi seperti Filmora, terus Adobe Premiere gitu ya, udah jadi, silakan tinggal upload gitu. Karena udah siap kontennya. Jadi silakan pilih gitu ya, mau yang upload atau yang mau bikin baru gitu. Silakan sesuai dengan seleranya masing-masing ya. Silakan bisa rekan-rekan bisa diklik untuk mengetahuinya gitu ya. Dan selanjutnya juga saya ingin mengingatkan kalau rekan-rekan kalau ingin belajar aplikasi itu nggak usah takut. Takutnya HP-nya rusak, takutnya meledak dan sejenisnya, enggak akan. Jadi semakin rekan-rekan itu tahu setiap ikonnya, setiap fungsinya itu apa, ya semakin bagus, karena nantinya rekan-rekan jadi terbiasa menggunakan fitur-fitur tersebut gitu ya. Jadi mau dia tanda silang, mau ditanda apa sejenisnya, ternyata ini maksud saya gitu, nggak apa-apa, karena memang masih belajar gitu. Nanti kalau terbiasa lama-lama mengenal fitur-fiturnya, jadi jangan pernah takut gitu ya untuk membuat apapun ya dari aplikasi gitu, apalagi aplikasi YouTube yang sudah terpercaya keamanannya. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan kreasi seluler. Nah, ini nih rekan-rekan saat memulai merekam gitu ya, merekam HP-nya, merekam melalui videonya gitu. Nah, nanti ada fitur-fiturnya nih, fitur edit. Nah, ini ada yang ubah kecepatan,
ada setel timer, ada tambahkan teks dan juga selaraskan frame Anda. Gitu. Jadi rekan-rekan sekalian, inilah berbagai macam fitur dari editan yang ada di YouTube Short itu. Ubah kecepatan. Nah, artinya apa rekan-rekan sekalian? Jadi rekan-rekan kalau misalnya kita bikin video kayak menari gitu ya, bisa dilambatin gitu menarinya jadi lebih pelan gitu. Jadi lebih enak kita ngeditnya dan pastinya sesuai dengan selera ya. Kemudian juga kita juga bisa menyetel timernya karena maksimal 60 detik tapi kita pengennya 30 detik bisa gitu. Jadi kita nggak perlu ngekat lagi, cukup atur saja sampai 30 detik saja gitu. Kemudian selanjutnya kita juga bisa menambahkan teks gitu. Jadi banyak juga konten kreator yang memang di backgroundnya tuh misalnya gambar sejarah atau gambar lebah gitu ya, terus dia tambahin teks gitu di kayak gini. Nah, dia cuma nambahin teks aja gitu, terus dikasih background, udah dia jelasin nih, penontonnya bisa jutaan. Itu salah satu peluang yang bisa kita gunakan, apalagi dalam segi bisnis gitu ya, entah dari segi pemasaran 5 trending dasar gitu, misalkan Clover Honey, misalkan nanti di backgroundnya ada gambar Clover Honey. Ini salah satu produk yang unggul gitu ya, atau enggak bentuk data penelitian dari berbagai macam madu gitu ya, ternyata Clover Honey yang paling tinggi. Mungkin ini bisa dilihat bahwa banyak sekali unggul sekali Clover Honey dibandingkan madu-madu lain. Kayak gitu sebenarnya simple dan kita tidak perlu repot-repot, hanya cukup taruh handphone di depan layar, ya udah kita sesuaikan aja gitu. Yang penting kita sudah menyiapkan aset-aset yang mau kita gunakan, entah gambar sebagai background atau video. Jadi video juga bisa dijadikan sebagai background tergantung dengan kebutuhan kita gitu. Oke, dan selanjutnya adalah selaraskan frame. Jadi rekan-rekan sekalian juga bisa nih mengatur gimana caranya, misalkan saya hello di awal dan terima kasih di akhir, itu juga bisa diatur gitu. Padahal kita yang di akhir ngeteknya di awal, bisa digeser-geser tergantung dengan keinginan kita. Jadi rekan-rekan sekalian memang agak agak ribet ya, tapi sebetulnya simple, itu sangat praktis kalau kita peka terhadap fitur-fiturnya gitu. Jadi sebetulnya kita bisa karena terbiasa saja gitu. Masa sulit apapun kalau terbiasa pasti bisa. Oke. Nah, jadi ini salah satu berbagai hal yang ada di dalam YouTube Short itu. Ada ubah kecepatan, setel timer, tambahkan teks dan selaraskan Anda. Jadi sebetulnya simple sekali gitu ya. Jadi tidak perlu ribet, nggak perlu belajar-belajar. Beda kayak aplikasi Adobe Premiere gitu ya. Harus ada kursusnya ini itu dan pemahamannya bisa berbulan bahkan bertahun-tahun baru bisa. Tapi kalau ini sekarang kita lebih simple gitu, nguploadnya juga gampang. Oke. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, kita akan bahas kembali, yakni ini saya hapus dulu catatannya sebentar. Oke, ya, sudah hilang. Selanjutnya, nah selanjutnya rekan-rekan sekalian, kreasi seluler, cari audio yang pas. Jadi kalau kita mau bikin video, pastinya ada background kan. Kalau nggak ada background pasti senyap, sunyi, sepi gitu ya, nggak rame. Karena daya tariknya jadi lagu gitu ya. Apalagi sekarang banyak sekali lagu yang lagi booming, lagi rame gitu. Jadi bisa kita gunakan. Inilah salah satu keunggulan dari yang kita gunakan dari YouTube Short. Nah, yang pertama adalah alat pilih video. Mungkin kan Anda memilih audio dengan aneka track. Jadi berbagai macam suara sebetulnya bisa. Dan kalau ngambil di YouTube juga bisa gitu. Jadi kita nggak perlu takut kena copyright gitu ya, enggak, karena memang sumbernya sama dari YouTube gitu. Dan sudah diawasi juga oleh YouTube, jadi nggak pernah takut nggak usah takut gitu kena copyright, enggak, karena aman. Dan memang sesuai dengan kebutuhan para youtuber gitu ya, untuk YouTube dan kembali juga untuk para youtuber juga gitu. Nah, yang pertama adalah ketuk. Setelah membuka kamera Short, ketuk tambahkan musik. Nah, untuk memunculkan alat pilih audio. Jadi rekan-rekan pas nambah video ada tombol menambahkan musik gitu di bagian di sini, biasanya ada di sini. Di sini ada banyak, ini ada muncul. Ada yang gambar gunting, ada yang gambar nada, ada yang gambar ada yang gambar efek dan sejenisnya di sini. Jadi rekan-rekan jangan sampai takut untuk memulai fitur-fiturnya gitu, gunakan saja. Kemudian selanjutnya tambahkan, nah itu juga bisa menambahkan berbagai macam musik. Ada yang punya aset, ada juga yang dari mana kita ambil juga bisa gitu.
kemudian volume. Nah, volumenya juga bisa kita atur. Nah, ini kan volume lagu nih. Kalau kita ada suara langsung, biasanya ada dua. Kita akan tekan sekalian ya, sambil buka YouTube, bisa sambil belajar ya. Nah, ini kita bisa atur suara musiknya mau tinggi apa enggak, suara kitanya tinggi apa enggak gitu, bisa diatur gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Yang penting ada backsound-nya, karena kalau suara atau video nggak ada backsound-nya ya gimana gitu ya, sangat tidak seru dan tidak ramai, bahkan tidak menarik sama sekali gitu. Oke, selanjutnya kita akan mulai lagi. Nah, ini kita akan membahas mengenal dulu fitur-fiturnya. Nanti kita akan mulai praktiknya secara langsung. Baik, selanjutnya yakni buat kreasi suara baru. Nah, inilah salah satu keunggulannya, yang dimana kita tidak akan kena copyright. Jadi rekan-rekan sekalian, buat kreasi baru artinya kita bisa menonton berbagai macam video di YouTube. Misalkan kita nonton video konser Michael Learns to Rock misalkan. Nah, lagu tersebut bisa kita gunakan sebagai backsound. Nah, saat kita nonton jangan sampai lupa. Nah, di sini biasanya ada tombol create. Nah, artinya apa? Di tombol ini kita bisa menggunakan video atau backsound tersebut untuk belakang atau background video kita gitu. Cuman kita nanti akan kita cut berhubung misalkan kalau videonya 3 menit ya nanti kita potong, kita bisa ambil 1 menitnya aja atau 30 detiknya aja sesuai dengan kebutuhan gitu. Kemudian selanjutnya remix. Selain hanya 1 lagu, kita juga bisa menggunakan 2 lagu tergantung kebutuhan, jadi tidak perlu takut gitu ya, yang penting kita bisa berkreasi sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Baik rekan-rekan sekalian. Oke, selanjutnya kita sudah membahas dari buat kreasi suara baru ya. Jadi tidak perlu ragu-ragu dan jangan takut-takut itu. Karena memang YouTube sudah sangat baik memberikan kita berbagai macam fitur dan salah satunya fitur YouTube Short ini gitu. Oke, selanjutnya kita bahas lagi yakni terkait dengan kreasi seluler buat kreasi suara baru. Jadi rekan-rekan sekalian, misalkan kita dengar lagu gundul-gundul pacul gitu ya. Nah, kita juga bisa nih, mungkin di sini saya coba kita coba agak share dikit. Nah, ini dia. Nah, ini apakah terlihat kira-kira ya? Saya pikir terlihat ya. Nah, di sini ada yang namanya short. Di sini ada yang namanya short. Nah, ini short, ini salah satu fitur short. Dan ini salah satu cara untuk kita menambah. Nah, di sini kita akan gunakan short ini. Apa sih yang dimaksud dengan buat kreasi suara baru? Nah, disinilah kuncinya. Jadi rekan-rekan. Ya, gajinya berapa sih Wali Kota Bandung? Di sini. Nah, ini salah satu seumur umur baru ya. Ini curhat dikit. Baru dikomplain istri bulan ini. Ya. Karena gaji nggak cukup buat bulanan. Jadi. Ada video gue nonton. Ya, gajinya berapa sih Wali Kota Bandung? Nah, jadi rekan-rekan sekalian, dari suara tersebut bisa kita pahami bahwa ada yang namanya Bandung. Nah, ini seumur umur baru ya. Ini curhat dikit. Baru dikomplain istri bulan ini. Sharekan berhubung suaranya agak besar gitu ya. Tapi tenang saja, nanti akan saya sediakan melalui fitur Drive yang di dalamnya ada tutorial secara langsung. Nah, inilah maksudnya. Jadi di halaman pivot audio, jadi kita tadi nonton video Ridwan Kamil gitu ya. Nonton video Ridwan Kamil. Nah, pas nonton video Ridwan Kamil, nah dia ada backsound-nya misalkan, ada backsound-nya. Nanti kita bisa lihat apa saja sih suara-suaranya nih. Misalkan di sini salah satu contohnya ya, dia pakai lagu Masa Kecil Kurang Bahagia. Ternyata lagu yang dipakai Masa Kecil Kurang Bahagia itu banyak gitu. Jadi kita bisa lebih mudah untuk mencari video short yang backsound-nya sama gitu. Dan bisa melihat juga kontennya sama gitu. Tinggal kita bagaimana membangun kreativitas kita menghubungkannya dengan bisnis. Kemudian selanjutnya kita sudah menggunakan dari audionya. Sama halnya juga kayak YouTube biasa ya.
kita juga bisa melihat channelnya, subscribernya. Anda juga bisa melihat berbagai macam konten kreator dan video apa aja di dalamnya gitu. Dan yang selanjutnya adalah hashtag. Tadi kita sudah sempat bahas hashtag ya. Kita sudah sempat bahas hashtag. Nah, inilah fungsinya. Misalkan hashtagnya madu gitu. Jadi kita buka di pencarian, nanti tinggal masukin, jangan sampai lupa simbol pagarnya, baru di sini ditambahin madu. Nah, itulah salah satu hal yang bisa kita gunakan. Misalkan ini short ya, ternyata banyak sekali orang yang bikin video short. Tapi kalau kita tambahin madu, berarti nanti videonya yang mengenai madu semua gitu. Jadi simple dan orang lain lebih mudah mencarinya gitu. Jadi bagaimana cara kita untuk menggunakan judul-judul yang mengandung clickbait mungkin ya, supaya dia lebih tertarik gitu ya. Atau coba cek fakta ini, nanti salah satu hal yang bisa membangun mereka, menginterest mereka untuk mengklik video tersebut. Oke, selanjutnya rekan-rekan sekalian, kita akan bahas kembali ya. Jadi kita sudah mulai terbayang kira-kira dari kreasinya, tinggal rekan-rekan bisa menyesuaikan saja. Dan mohon maaf jika sekiranya penulisan saya terlalu cepat, nanti akan kita bahas atau saya berikan video tutorialnya melalui link deskripsi dan kayak gitu. Oke, selanjutnya rekan-rekan sekalian, tadi kita sudah membahas berbagai macam video ya, berbagai macam video yang ada. Nah, tetapi sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara menggunakannya yang baik, tepat, dan efisien. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, yang pertama yang kita bahas adalah waktu memposting. Nah, ini harus rekan-rekan pahami sekalian, bagaimana sih memposting konten yang tepat. Yang pertama adalah minat. Rekan-rekan harus punya minat terlebih dahulu. Apa yang sekiranya menyenangkan yang rekan-rekan lihat atau inginkan dari video short itu. Jadi kalau sekiranya mau bikin video dan menurut saya menyenangkan gitu ya. Nah, ini juga bisa nih digunakan. Bisa juga digunakan gitu ya. Misalkan saya ada ide mau bikin kue salju gitu. Nah, menurut saya menyenangkan dan orang-orang pasti suka. Nah, itu salah satu hal yang bisa diterapkan. Tapi berhubung ini 60 detik, jangan sampai lupa, mungkin lebih ke trik membuat kue salju yang tidak bantet misalkan. Nah, itu salah satu yang bisa kita terapkan. Kemudian selanjutnya adalah jadwal. Nah, kita kalau posting juga itu harus jangan lupa ada jadwal dari hari apa, dari jam berapa gitu ya. Kita bisanya kapan gitu. Kita bisa ngeditnya kapan. Nah, sekiranya rekan-rekan juga harus pahami agar bisa lebih maksimal dalam membuat YouTube Short ini gitu. Dan selanjutnya adalah penonton. Rekan-rekan juga bisa sambil berkolaborasi dengan penonton gitu ya, yang sekiranya bisa membantu atau berkolaborasi gitu. Yang sekiranya, kenapa sih orang-orang mau subscribe saya, pasti ada alasannya. Salah satu hal yang bisa kita terapkan dengan cara mengaktifkan berbagai macam komentar gitu. Jadi saat saya lupa, ternyata komentar itu penting untuk membangun, tapi tergantung dengan rekan-rekan sekalian ya, minatnya seperti apa dalam menerapkan atau komentar tersebut gitu. Oke, selanjutnya kita bahas kembali, yakni terkait dengan tempat memposting. Nah, untuk tempat memposting, kita perlu tahu yang pertama adalah gaya konten. Rekan-rekan harus punya ciri khas. Konten rekan-rekan tuh mau kayak apa jenisnya. Entah yang namanya soft selling gitu ya, atau selling, atau storytelling juga bisa, ya, atau juga terkait dengan sejarah bisa, atau manfaat, khasiat juga bisa, tergantung keinginan rekan-rekan sekalian. Dan kemudian selanjutnya adalah rekan-rekan bisa juga menerapkannya ya sesuai dengan gaya kontennya gitu. Kemudian selanjutnya, inilah salah satu hal yang penting. Jadi rekan-rekan kalau mau bikin video, setidaknya udah punya akun YouTube, punya konten lah gitu, tapi bukan konten short. Nah, kalau sekiranya masih selaras dengan apa yang dibuat, ya silakan masukin saja ke channel utamanya aja, nggak usah bikin channel-channel lagi gitu. Yang penting dan sampai lupa judulnya, editingnya, dan juga yang pastinya hashtagnya gitu. Hashtag ya,
hashtag gitu. Oke, selanjutnya notifikasi. Ini sih tergantung ya karena subscriber ya. Mungkin tapi bisa ditutup, di close untuk mereka menekan loncengnya gitu, atau subscribernya gitu. Mensubscribe-nya itu juga bisa. Oke, selanjutnya rekan-rekan sekalian, tadi kita sudah mulai bahas ya terkait dengan tempat mempostingnya, mungkin bisa dicatat. Selanjutnya kita masuk ke step selanjutnya, yakni terkait dengan fokus pada keseruan. Jadi rekan-rekan kalau membuat posting pastikan sesuai dengan apa yang rekan-rekan inginkan, ya, sesuai dengan kebahagiaannya, maunya apa, mau posting apa silakan, ya. Nah, entah jadi salah satu daya tarik itu juga banyak dengan video-video tersebut yang sifatnya itu spontan, nyata, dan apa adanya. Inilah yang menarik, apalagi ditambah yang namanya unik gitu ya. Misalkan ada orang jualan somai gitu ya, ternyata ngambilnya bukan pakai garpu tapi mungkin pakai sumpit atau sendok semen mungkin ya. Nah, itu salah satu hal yang bikin daya tarik gitu. Jadi orang tuh lebih menarik melihat orang yang berbeda gitu. Jadi kalau melihat orang yang monoton gitu malah membosankan, tapi kalau melihat yang berbeda itulah daya tarik utama gitu. Kemudian kita juga bisa berkreativitas dengan membubuinya dengan ya misalkan somai gitu ya. Kalau ada orang jualan somai pakai sendok semen, nanti kita tadahinnya pakai ember, mungkin itu salah satu hal yang bisa kita terapkan. Atau pencahayaan kreatif, kostum dan atau lokasi ya tergantung dengan kreativitas kita sebagai konten kreator. Jadi salah satu poin utamanya seorang konten kreator harus bisa berpikir kreatif dan juga inovatif gitu ya. Tidak hanya konten kreator, seorang pebisnis, pengusaha juga kayak gitu. Jadi bagaimana dia bisa menerapkannya. Lantas bagaimana sih cara menerapkannya, menghubungkannya konten YouTube Short dengan bisnis. Jadi rekan-rekan sekalian, salah satu hal yang bisa kita lakukan yang pastinya dengan soft selling sebetulnya. Sebetulnya penekanan dari YouTube Short ini bagaimana cara kita menekankan berbagai macam konten kita dengan kebutuhan bisnis kita gitu. Dan video soft selling salah satu hal. Mungkin rekan-rekan sekalian pernah yang namanya ada videonya tuh namanya Kim. Dia tuh pengusaha hebat sekali, penjual ponsel, tapi konten-kontennya itu soft selling gitu. Jadi dia lebih ke tidak menjual handphonenya, tapi menjual bagaimana adab gitu ya, adat istiadat atau adab yang baik gitu ya, tata krama yang baik gitu. Jadi daya tariknya segitu, penonton jadi lebih banyak gitu. Padahal dia jualan HP tapi kontennya nggak menjual HP. Tapi soft sellingnya apa? Latar belakangnya ada di tokonya. Nah, itulah salah satu hal yang bisa kita terapkan. Jadi rekan-rekan sekalian, soft selling salah satunya ya tidak harus melihat barangnya juga, tapi kita bisa lihat bagaimana menyelipkanlah sedikit gitu. Tapi kita tidak memberikannya secara lisan. Oke, selanjutnya ya rekan-rekan sekalian, kita sudah lihat dari keseruannya, dan selanjutnya adalah tarik minat dengan cepat. Tarik minat dengan cepat ini artinya apa rekan-rekan sekalian? Jadi kita harus bisa menarik perhatian dengan cara ide yang kreatif ya, pikat dengan beberapa detik pertama. Misalkan karena durasi kita cuma 60 detik gitu ya, 60 detik. Nah, artinya kita harus bisa 5% dari 60 detik. 5%-nya berarti berapa? 6 aja 10, berarti 3 detik. Atau 10 detik juga, 6 detik juga bisa. Jadi detik pertama itu menentukan seberapa jauh tertariknya mereka menonton video kita gitu. Makanya salah satu keuntungan YouTube Short ya, dengan 60 detik dia bisa lebih lama enjoy-nya. Kemudian juga selanjutnya adalah ulangi dan ulangi terus. Jadi semakin banyak orang menonton, semakin banyak mengulang, semakin banyak ya banyak yang menyukai gitu ya. Jadi silahkan rekan-rekan buat mereka terpikat dan pastikan mereka bisa menonton dengan selesai. Makanya kreatif dan inovatif itu harus benar-benar dibangun gitu ya, sehingga dia tidak menyadari wah kok udah habis aja gitu. Itulah yang bisa kita terapkan gitu. Dan ini juga tidak hanya dalam menjualkan secara soft selling, kita juga bisa menerapkan menjadi YouTuber juga, karena YouTuber itu luar biasa ya, 1000 setahu saya ya, 1000 subscriber
dan 1.000 penonton, bukan 1.000 penonton tapi lebih ke 1.000 jam ya, 1.000 jam itu sudah bisa mendapatkan cuan gitu. Nah, mungkin sekitar 50 sampai 100 ribu per bulan. Nah, bayangkan kalau orang yang subscribernya jutaan, terus juga penontonnya beberapa jam udah jutaan, ya bisa dibayangin gitu ya. Kalau cuma 10.000 ya artinya dia dapat 1 juta. 1 juta. Bisa dikalikan saja kira-kira kalau yang subscribernya itu 100.000, 1 juta, 10 juta, dan penontonnya bisa puluhan juta, ya bisa dibayangkan berapa cuan yang bisa dia dapat gitu ya. Dan apalagi dari kita gitu ya, tidak hanya dalam segi soft selling, kita juga bisa mendapatkan dari segi YouTube seperti itu. Oke, ya selanjutnya, jadi rekan-rekan sekalian pastinya harus yang namanya itu tampilkan secara bagian kedua nggak ada, karena cuma 60 detik nggak usah ada bagian kedua, jadi itu orang malah terlalu terpotong-potong dan nggak fokus. Jadi rekan-rekan sekalian harus bisa manajemen waktu videonya, kreativitasnya harus bisa dibangun. 60 detik udah paling maksimal gitu. Makanya dia harus bisa fokus sampai dipikir lah, oh udah habis gitu. Nah, itu salah satu hal yang bisa kita terapkan. Dan terakhir adalah intinya ada pada alur cerita. Jadi rekan-rekan sekalian mulai bangun kreativitas dari membuat skrip-skripnya sesuai dengan konten yang diinginkannya. Gak usah takut, gak usah malu, pede saja. Dan gimana caranya rekan-rekan bisa menarik perhatian, membuat klimaks para penontonnya, dan bisa menyelesaikan, bisa memberi struktur pada konten gitu. Jadi rekan-rekan sekalian, tampilannya harus tetap utuh gitu. Misalkan kalau 60 detik, ya udah 60 detik harus satu aja gitu. Sebanyak-banyak, nggak usah ada bagian-bagian gitu. Oke, ya selanjutnya ya nih rekan-rekan sekalian, pastinya ya selamat berkreasi. Jadi pastinya rekan-rekan sekalian harus bisa berkreasi dan gunakan fitur short ini dengan baik, dengan tepat, dan juga dengan efisien, sehingga rekan-rekan bisa tetap membangun kreativitasnya, membangun daya tariknya, dan belajar sepanjang hayat. So, mungkin dari sini saya cukupkan ya rekan sekalian. Jika ada yang bertanya bisa langsung di kolom chat atau pantau juga, dan rekan-rekan sekalian juga jangan perlu takut, karena nanti saya akan sediakan juga video tutorialnya yang nantinya dimasukkan di deskripsi YouTube ya, nantinya akan saya share pada hari Jumat. Oke. Selamat beristirahat, selamat jumpa di hari Selasa selanjutnya. Dadah.